Karena hari ini Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia tidak kekurangan orang-orang hebat, Indonesia hanya kekurangan orang-orang yang jujur dan berakhlakul karimah. Makanya revolusi akhlak ini mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, dari institusi terkecil. Ibu berubah, suami berubah, anak-anak berubah, dan insya Allah satu kota Medan ini akan berubah pelan-pelan, dan satu Indonesia ini akan pelan-pelan berubah menjadi akhlakul yang karimah. Dengan akhlak insya Allah akan tercipta sebuah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang sama-sama kita cintai, guru kita Ustaz Tommy Abdillah. Semoga beliau selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan usianya dalam rangka berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya revolusi. Wah, orang kalau ngomong revolusi pikirnya aneh-aneh gitu ya. Gitu ya. Saya mau ngomong santai aja. Tadi beliau udah cukup hot, saya agak sedikit cool sekarang. Biar ibu nggak ngantuk juga ya. Ya, semua melek ya. Revolusi itu apa sih? Ya. Revolusi itu kan perubahan sosial budaya secara cepat. Ya, revolusi itu cepat prosesnya. Kenapa harus cepat? Karena seperti beliau sampaikan tadi, kondisi di negara kita ini sudah sedemikian parahnya. Saya hidup di Jakarta. Saya berdakwah lama di Jakarta. Saya berinteraksi banyak dengan warga anak-anak muda Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Sehingga saya mengetahui sekali bahwa memang ada yang nggak beres di negeri kita. Alhamdulillah Allah kasih rezeki saya bisa berkeliling Indonesia dari ujung timur ke ujung barat. Dan saya menemukan hal yang sama, ternyata di kota-kota besar terjadi degradasi moral. Ibu-ibu ngerti itu? Degradasi moral. Apa tuh Bu? Penurunan akhlak anak-anak kita, remaja-remaja muslim muslimah ini jatuh hari ini. Zaman dulu saya mengaji dengan guru-guru saya, Masya Allah, ba'da maghrib sudah tidak ada aktivitas kecuali mengaji. Hari ini teman-teman semua waktu mengaji kita habis oleh benda kecil ini. Betul Bu? Betul ya Pak ya? Bapak Ibu, saya yakin di rumahnya anak-anaknya semua punya benda kecil ini. Kita tidak bisa menyalahkan HP, Bu. Kita tidak bisa menyalahkan gadget. Gadget ini adalah sudah zamannya hari ini. Kalau zaman dulu kita mungkin, kalau zaman saya kelahiran 80-an ini, godaan anak muda tuh cuman apa Ustaz? Televisi, itu pun TVRI, ya. Paling kesini RCTI, mungkin nonton VCD dan sebagainya. Sekarang sudah nggak laku lagi. Hari ini godaan anak-anak kita terbesar adalah ini. Benda kecil ini yang kata moto salah satu BUMN itu, the world in your hand. Dunia ada dalam genggaman. Kalau yang baik-baik dalam genggaman, alhamdulillah. Tapi ternyata juga banyak yang rusak-rusak di genggaman anak kita. Kalau dulu zaman saya masih muda, kalau anak muda mau maksiat, itu nunggu orang tuanya pergi dulu. Rumah dikosongkan, dikunci, dia silahkan mau nonton apa. Ya, itu maksiatnya anak muda zaman dulu. Tapi hari ini maksiatnya nggak perlu orang tua pulang dari rumah, cukup masuk ke dalam kamar, dikunci, dia bisa melakukan apapun lewat gadgetnya. Betul nggak? Salah siapa kira-kira? Salah bapak ibunya yang beliin HP, ya, sama yang beliin kuota. Tapi kita nggak bisa menyalahkan zaman, karena anak sekarang pun sekolah pakai HP. Apalagi masa pandemi ini, semua sekolahnya pakai HP, pakai laptop. Nggak mungkin kita menghilangkan itu.
Kita harus bisa sekarang mensiasatinya supaya ini menjadi ladang amal buat anak-anak kita. Bapak sekalian, anak-anak muda di kota-kota besar, kalau dulu bahayanya kita mengenal adanya free sex, ya. Free sex itu pergaulan bebas, ya. Narkoba, perjudian, mabuk-mabukan, khamar dan sebagainya. Hari ini tambah satu, LGBT itu sudah sangat dahsyat. Saya punya jamaah yang semacam pengakuan dosa, ternyata LGBT sudah sangat parah hari ini. Kenapa LGBT parah? Ternyata mereka menganggap LGBT itu menjadi sebuah challenge, Bu. Apa challenge itu? Sebuah tantangan. Kenapa? Karena mereka menganggap pergaulan antar lawan jenis sudah biasa. Kalau saya berhubungan sama cewek itu udah biasa, udah gampang. Saking terbukanya free sex, mereka gampang melakukan hubungan dengan bahkan orang yang baru dikenal semalam. Namanya one night stand. Ngerti, Bu? Nggak usah ngerti nggak apa-apa. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Baru ketemu sekali langsung berhubungan di malam hari. Namanya one night stand. Itu sangat gampang dan sangat mudah dilakukan oleh remaja-remaja di perkotaan besar. Sudah nggak ada challenge-nya lagi. Berhubungan dengan perempuan lawan jenis itu udah biasa. Mereka mencari sensasi baru. Apa itu? Berhubungan dengan sesama jenisnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu baru satu, Bu. Dan masih banyak lagi kebobrokan akhlak yang terjadi kepada anak-anak muda kita. Dan celakanya tidak hanya anak muda ternyata, nular juga ke orang tua. Orang tua yang sunnatullah harusnya dekat kepada Allah, makin tua kan makin dekat dengan kematian. Makin tua harusnya makin dekat dengan masjid, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikut-ikutan. Kemarin yang ditangkap itu di Jakarta, Bu, ternyata isinya bukan hanya anak-anak muda, tapi juga orang-orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baru satu masalah, belum lagi masalah, mohon maaf, korupsi. Tiap hari dengerin berita korupsi, Bu. Tiap hari. Yang terakhir kemarin bahkan seorang menteri tertangkap OTT, ya, dari luar negeri, ditangkap langsung oleh KPK, membawa bukti-bukti sahih bahwa dia korupsi. Benih lobster sekian miliar, naudzubillah summa naudzubillah. Belum yang lain-lainnya, itu yang ketahuan, belum yang enggak ketahuannya. Sudah sangat begitu parahkah negeri ini? Ketika dulu digaungkan revolusi mental, saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau tadi beliau sampaikan revolusi mental based on, berdasarkan ideologi komunisme, tentu saja kita tolak. Ya. Saya nggak tahu efeknya sampai sekarang tuh apa. Revolusi mental yang digaungkan tuh apa? Korupsi. Hari ini, kemarin 2 hari yang lalu, saya dapatkan berita bahwa Indonesia masuk negara 3 besar paling korup se-Asia. Tidak hanya paling korup, tapi juga ditambah 2 prestasi lainnya. Juara nomor 3 di hal pemerasan dan nepotisme. Silahkan buka berita 2 hari lalu, Indonesia masuk mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Terkorup, pemerasannya paling hebat, dan nepotismenya paling hebat. Ya, saya posting kemarin berita itu di Twitter saya. Prestasi yang amat sangat tidak membanggakan. Apa yang salah dengan negeri ini, ya Rabb? Apa yang salah? Kita harus berubah, karena itu digaungkanlah revolusi akhlak. Kalau ngomong revolusi jangan mikir macam-macam. Kita harus merubah akhlak kita. Kita harus merubah akhlak kaum muslimin di Indonesia. Bagaimana caranya? Ibda' binafsih. Mulai dengan diri kita dulu, kita sekarang. Ya. Siapa contohnya? Ini sudah jelas dikata beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu kalau mau contoh akhlak mulia, contohnya sudah ada, Rasulullah SAW. Tapi kan saya nggak pernah melihat Rasul, Pak Ustadz. Saya nggak pernah mendengar tausiahnya langsung. Nggak perlu, Bu, nggak perlu. Banyak kitab-kitab sirah, baca sejarah hidupnya. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam segala hal. Ibu mau apa? Suami terbaik, suami romantis, suami penyayang, Rasul contohnya. Saya mau tanya ibu banyak di sini. Suami ibu romantis tidak? Jangan ketawa, Bu. Jawab, iya apa tidak? Suami ibu romantis tidak? Nggak jelas, meragukan. Enggak ya?
Agak ya, apalagi kalau sudah menikah 5, 10, 15, 20 tahun boro-boro romantis Pak Ustadz. Padahal dulu pas waktu belum menikah, Masya Allah ya, kalau orang belum menikah biasanya akhlaknya, ya Allah, diperlakukannya sang wanita itu seperti berlian. Dek, awas dek, ada batu di situ, nanti kesandung ya. Baru-baru menikah digenggam tangannya erat-erat, seakan gak boleh kemana-mana. Masya Allah, indahnya itu baru menikah. Setelah 5-10 tahun ketika ada batu, matamu nah, itu biasanya. Belum lagi yang lain-lain ya. Romantis enggak? Boro-boro romantis. Padahal kata Rasulullah SAW ya, sebaik-baik manusia itu orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Saya ini orang yang paling baik sama istri saya, kata Rasulullah. Sedikit cerita ya, jangan baper. Yang jomblo jangan baper. Saya mau cerita bagaimana romantisme Rasulullah. Ini pun akhlak teman-teman semua. Jangan sepelekan ini akhlak. Rasulullah SAW ketika minum, bismillah sekalian. Ketika minum, beliau selalu memilih meminum di bibir yang sama dengan istrinya. Ibu-ibu pernah begitu dengan suaminya? Gelasnya aja misah ya, mama papa gelasnya. Sunnahnya nggak begitu, gelasnya satu, mama papa jadi satu. Jangan mama sendiri, papa sendiri. Kecuali sedang flu, oke itu beda urusan ya. Kalau lagi sehat-sehat, satu gelas minum berdua di cangkir yang sama, di posisi bibir yang sama. Masya Allah, itu Rasulullah. Yang kedua, nih jangan baper, nanti dilakukan di rumah. Rasulullah SAW ketika minum itu biasanya beliau selalu menyisakan sesuatu untuk istrinya ya. Ketika minum beliau selalu meninggalkan sisanya untuk istrinya. Misalkan ini minum, dia sisakan setengah untuk istrinya. Suatu ketika ada kejadian Rasulullah menghabiskan semua minumannya. Mungkin teh manis lah ya. Ya, saya nggak tahu itu minumannya apa, pokoknya minuman enak manis ya, diminum sama Rasulullah, biasanya habis, disisakan sedikit untuk Siti Aisyah. Tapi hari itu minuman itu, teh manis itu ya, mungkin teh manis ya, dihabiskan semua tanpa sisa, tinggal sedikit sekali. Aisyah kan agak mencemburu Bu, agak manja karena masih muda, agak ngambekan. Agak ngambekan Aisyah itu. Kok Rasul suamiku kok begini, nggak kayak biasanya. Biasanya beliau itu selalu meninggalkan sisa minumnya untukku. Ngambek dia. Ya, kalau perempuan langsung ngambek tanpa klarifikasi, itu masalahnya. Ya, nggak kayak biasanya. Dia ambillah sisa minuman di dapur, tinggal sedikit dia minum. Ternyata itu air garam. Yang tadinya harus teh manis, salah masukin gula, jadi masukin garam. Menangis Siti Aisyah, ya Allah, sebegini mulia akhlak suamiku ya Rasulullah ini. Ketika minumannya enak dia bagi buat istrinya, ketika minumannya asin dia telan sendiri. Itu Bu, laki-laki kayak begitu bro. Laki-laki itu kalau ada yang gak enak dia handle sendiri, dia telan sendiri, nggak dibagi-bagi sama istrinya. Ketika ada kenikmatan dia bagi barang istrinya. Bu, mau punya suami kayak begitu Bu? Besok bilang sama suaminya, Pak, jangan yang gak enak-enak dibawa ke rumah Pak. Sekali-kali yang enak dibawa ke rumah, yang gak enak telan sendiri. Itu laki-laki. 2, baru romantisme. Yang ketiga nih, cukup 3 saja, gak banyak-banyak. Rasulullah dan Siti Aisyah, mereka berdua ini selalu melakukan rutinitas yang romantis. Pernah balap lari. Ibu pernah balap lari sama suami? Ya. Mereka pernah balap lari berdua. Suatu ketika pertama lomba lari Rasulullah menang. Siti Aisyah menang. Ya. Lomba lari yang kedua Rasulullah gantian menang. Terus dicengin sama Rasulullah. Dicengin itu apa ya? Dibecandain. Wahai Aisyah, ya, hari ini aku menang karena tubuhmu sudah melebar, sudah menggendut, kata Rasulullah SAW. Lomba lari, suami istri lomba lari. Ibu pernah lomba lari dengan suami seumur hidup? Belum pernah pastinya. Yang kedua, nonton bareng, nobar. Nobar, Rasul sama istrinya Siti Aisyah nobar, nonton bareng, bukan nonton bioskop tapi ya, nonton pertunjukan tombak dari sahabat-sahabatnya Bilal di Habasyi. Ada kesenian tombak ya, di Habasyi itu ada kesenian tombak. Nonton berdua, nontonnya mesra sekali.
Siti Aisyah menyandarkan kepala di bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan baper, ya. Rasulullah, Siti Aisyah kepalanya di sini. Itu nonton pertunjukan tombak berjam-jam. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah sudah selesai?" "Belum ya Rasulullah." Tanya lagi, "Apakah sudah selesai?" "Ini sudah diulang-ulang loh ini." "Belum ya Rasulullah." Sampai berkali-kali, ya sampai lama sekali baru selesai. Setelah itu dia ceritakan kepada para sahabat, "Sejujurnya aku dari pertama kali melihat pertunjukan tombak itu sudah bosan. Sudah bosan, aku nggak mau ngeliat lagi, tapi aku nggak mau melepaskan bahunya Rasulullah SAW." Ibu pernah nyandar begitu lagi nonton televisi? Boro-boro, paling diginiin sama suami. Apaan sih ibu? Itu baru romantisme. Ya Allah, kalau kita bicara akhlak Rasulullah itu luar biasa, Bu. Akhlak yang lain, Bu, ini Masya Allah. Saya akan memberikan contoh-contoh saja, Bu, ya. Kenapa kita harus menggaungkan revolusi akhlak berdasarkan akhlaknya Rasulullah? Karena akhlaknya itu luar biasa. Akhlaknya itu Al-Quran, Bu. Fakana khuluquhul Quran. Al-Quran berjalan, kata Aisyah. Ada suatu kisah yang sangat luar biasa. Ceritanya, ada seorang pendeta Yahudi. Ada seorang pendeta Yahudi yang ingin masuk Islam. Dia tahu menelaah ciri-ciri kenabian semua telah ada pada Rasulullah. Tinggal satu yang belum. Apa yang belum? Dia akan ngetes apakah Rasulullah ini kasih sayangnya melampaui emosinya. Ini si pendeta Yahudi. Ceritanya beliau bertransaksi pinjam meminjam dengan Rasulullah. Rasulullah, Bu, minjem duit, bukan minjem duit, minjem kurma 20 sok. Minjam, ya anggap aja minjam uang lah. Minjam uang kepada pendeta Yahudi. Itu, Bu, Rasul, Bu, presiden, pemimpin masih minjem duit sama orang. Hikmahnya, boleh kita bertransaksi sama orang kafir, boleh. Boleh bermuamalah dengan orang Nasrani, boleh orang Yahudi, apapun boleh. Itu urusan muamalah, silakan. Rasul pun minjem duit sama orang Yahudi. Pinjam, ya, perjanjiannya nanti jatuh tempo hari ini dibayar, siap. Perjanjian pinjam meminjam. Tapi si pendeta Yahudi ini karena mau ngetes akhlaknya Rasulullah, dia datang ke majelisnya Rasulullah seperti ini. Sedang pengajian, Rasul sedang memberikan ilmunya kepada para sahabat, dia datang langsung menghampiri Rasulullah yang kebetulan sedang pakai imamah, ya, pakai udang-udang, ya, udang-udang gitu, ya, imamah, dan sorbannya itu kebetulan agak melebihi sedikit, agak kelebihan. Ditarik imamahnya sampai tercekik beliau. "Ya Muhammad, kembalikan hutangmu," kata si Yahudi tadi. "Ya Muhammad, kembalikan hutangmu," sambil dicekik, Pak, sambil ngap begitu. Itu sahabat semua berdiri. Pas banget di depannya itu Umar bin Khattab. Umar, antum tahu? Umar jangankan dibegitukan Rasulullah, ya. Rasulullah dihina saja dia siap menebas kepalanya. Ini ditarik imamahnya sampai tercekik, Umar berdiri langsung cabut pedang. Tinggal tunggu komando, langsung ditebas tuh Yahudi. Kata Rasulullah dengan isyaratnya, "Umar, duduk. Gitu kan. Sambil emosi, duduk lagi, sambil dicekik ngomong, "Wahai Yahudi, bukankah ini belum jatuh tempo? Aku memang punya hutang kepadamu, tapi ini belum jatuh tempo. Kenapa kau menagihnya sekarang?" Kata Yahudi, "Enggak mau tahu, pokoknya harus ganti hari ini." Kata si Yahudi dengan gayanya yang sengke. Sengke itu apa tuh? Pokoknya gaya belagu lah. "Pokoknya ganti hari ini," kata si Yahudi tadi. "Ya sudah kalau begitu, Umar, tolong ke Baitul Mal, ambilkan 20 sok kurma untuk menggantikan hutangku, dan tambahkan lagi 20 sok." Loh, yang 20 sok itu memang hutangmu ya Rasulullah. Ini 20 sok lagi buat apa? Bonus buat si Yahudi, karena engkau telah menakut-nakuti Yahudi ini. Masya Allah, Bu. Habis nakut-nakutin malah dikasih bonus. Umar dengan bersungut-sungut sambil ngomel-ngomel jalan ke Baitul Mal. Di belakangnya si Yahudi tadi. Ini kurang ajar banget si Yahudi. Masa begini. Kata si Yahudi kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa aku?" "Bodoh amat. Aku ini seorang pendeta masyhur, ya, yang memang sudah terkenal waktu itu, yang ingin masuk Islam." "Oh, jadi engkau benar pendeta itu?" "Iya benar." "Kenapa engkau melakukan itu kepada Rasulullah? Engkau kan sudah tahu beliau Rasulullah." "Iya, aku memang sudah mendapati semua ciri-ciri kenabian pada Rasulullah. Tinggal satu yang aku mau tes.
Aku mau mencoba, mau ngetes apakah akhlaknya, kasih sayangnya melampaui emosinya. Aku ini bukan orang gila. Aku sudah siap mati datang ke majelis Rasulullah, mencekik leher beliau. Resikonya tuh mati. Aku tahu itu. Tapi demi mendapatkan satu ciri-ciri ini, aku rela untuk mati. Dan aku mendapatinya hari ini. Maka Umar, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam itu Yahudi. Gara-gara kemuliaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita tentang akhlak beliau banyak sekali. Makanya paling cocok, paling benar memang kalau kita menggaungkan revolusi akhlak itu berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Rasul tuh Bu, kalau mengukur iman orang itu Bu, kebanyakan pakai parameter akhlak. Kenapa? Karena Rasul memang diutus ke muka bumi ini pertama untuk apa Bu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa beliau diturunkan di kota Makkah? Kenapa beliau diturunkan di bangsa Arab yang pada waktu itu adalah bangsa yang jahil? Bukan bodoh Bu, jahil ini Bu. Bukan bodoh secara akademik, bukan. Orangnya pintar-pintar mereka tuh. Ahli syair, ahli bisnis. Tapi diturunkan di tengah kaum yang memang sedang mengalami degradasi moral Bu. Mirip kayak sekarang, sedang mengalami degradasi moral. Zaman itu sebelum Rasul diangkat, ada kejadian-kejadian yang sangat apa Bu ya, heboh lah ya. Ada istilah namanya istibda. Istibda itu ada suami istri Bu, sang suami mengizinkan istrinya berhubungan dengan laki-laki lain. Ini Bu, ini sudah menikah. Sang suami bahkan menyuruh, Dek, sana berhubungan sama cowok itu. Berhubungan sama siapa? Cowok yang dianggap punya kualitas. Ya, dia pintar, dia ganteng, dia apapun yang punya bibit bebek bagus. Harapannya apa? Supaya nanti punya anak yang berkualitas Bu. Ada suami mengizinkan istrinya berhubungan dengan laki-laki lain. Udah nggak gila apa itu? Itu yang pertama, istibda namanya. Yang kedua, poliandri. Sekarang aja nggak ada, dulu ada Bu poliandri. Seorang perempuan istri itu bebas berhubungan dengan siapapun. Nanti pada saat dia mau melahirkan tinggal tunjuk laki-laki mana yang menjadi bapak dari anaknya. Ketiga, pembebasan pelacuran. Pelacuran bebas zaman itu. Kalau ada perempuan mau melacurkan diri, cukup dia pasang bendera depan rumahnya. Pasang bendera. Bendera ini tanda bahwa ini adalah rumah seorang wanita yang bisa berhubungan dengan laki-laki siapapun yang membayarnya. Pelacuran. 3. Yang keempat, budaya minum khamr sampai 5 kali sehari Bu, mabuk tiap hari. Kelima, tawaf di sekitar Ka'bah. Kalau kita kan tawaf Bu, tawaf seperti biasa Bu ya. Ini tawafnya, mohon maaf, nauzubillah, sambil telanjang. Tawaf sambil telanjang, sambil mabuk, dan bahkan sebagian ada yang berzina di sekitar Ka'bah. Sudah sangat rusak hari itu. Dan hobi perang. Ya, orang Quraisy itu hobi perang Bu. Kalau kata anak zaman sekarang, senggol bacok. Ya, tahu nggak senggol bacok? Dikit-dikit berantem, dikit-dikit perang. Ada namanya perang Al-Basus. Perang Al-Basus itu gara-gara apa? Ada onta punya orang masuk ke kebun orang lain, ngacak-ngacak tuh kebun onta, namanya onta liar kan, ya? Ngacak-ngacak kebun, nggak terima yang punya kebun dipotong onta, karena keselnya. Yang punya onta nggak terima, bawa sukunya, ya, sama-sama nggak terima, perang bertahun-tahun gara-gara onta nyasar. Tuh, satu. Yang kedua, ada lagi namanya perang Ba'is Ghubra. Itu perang gara-gara pacuan kuda. Pacuan kuda, ceritanya ada 2 orang pacuan kuda. Berapa orang begitu, ketika mau masuk garis finish, ini yang satu curang, disenggol, itu kudanya jatuh dan dia menang. Yang disenggol nggak terima yang senggol, dia bawa kaumnya untuk memerangi kaum si penunggang kuda yang ini. Gara-gara pacuan kuda, perang bertahun-tahun. Gitu Bu, budayanya sudah sangat kacau Bu, jahiliyah. Bahkan Umar bin Khattab itu menanam anaknya hidup-hidup. Ada bayi perempuan lahir, ditanam Bu. Bayi perempuan lahir, ditanam. Karena itu aib. Sampai Umar tuh ketika beliau menjabat jadi khalifah, kadang-kadang dia ketawa sendiri, kadang-kadang dia menangis sendiri. Ditanya sama sahabat, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau suka ketawa sendiri? Kenapa engkau suka menangis tiba-tiba?"
Kata beliau, aku teringat masa-masa jahiliyahku. Aku tertawa. Aku tertawa ketika itu aku membuat Tuhanku sendiri ya. Membuat Tuhanku membuat roti menjadi Tuhanku ya. Aku membuat Tuhan katanya. Aku buat Tuhan dari roti, setelah jadi Tuhan aku sembah. Setelah aku sembah aku makan Tuhanku. Kata Umar bin Khattab, makanya dia ketawa. Lalu kenapa engkau menangis? Aku menangis karena teringat begitu bengisnya aku zaman itu. Aku punya seorang anak perempuan. Istriku tuh nggak tega. Kalau tahu dia anak perempuan, sejak lahir langsung aku kubur. Makanya istriku menyerupakan anak perempuanku sebagai laki-laki sampai usianya 10 tahun. Sampai usia 10 tahun ketika menghidangkan minuman kepada bapaknya, sang anak tersebut akhirnya ketahuan bahwa dia perempuan. Sudah umur 10 tahun. Orang Arab 10 tahun itu besar, Bu. Sudah umur 10 tahun ketahuan jadi perempuan, dikubur anaknya hidup-hidup umur 10 tahun oleh Umar bin Khattab. Sebegitu hancurnya akhlak pada waktu itu, sebegitu bejatnya moral kaum Quraisy pada waktu itu, makanya diturunkannya Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimat akhlak, menyempurnakan akhlak, Bu, Rasulullah itu, Bu. Jadi kalau digaungkan revolusi akhlak itu benar sekali. Karena iman, kata Rasul itu ciri-cirinya itu semua dengan akhlak, Bu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang pertama ciri-cirinya? Fala yu'dhi jarah. Dia tidak menyakiti tetangganya. Ibu, ciri orang beriman yang pertama itu fala yu'dhi jarahu. Tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti orang-orang terdekat dalam hidupnya. Ibu kalau beriman, Bu, ibu ngaku sholat, ibu puasa, ibu sedekah, tapi masih menyakiti tetangga, itu nggak beriman. Ya, jadi parameter iman itu diukur dari bagaimana kita memperlakukan teman-teman terdekat kita, tetangga-tetangga kita. Akhlak satu. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Ciri orang beriman kedua, memuliakan tamu, Bu. Enggak macam-macam, Bu. Yang pertama enggak menyakiti tetangga, yang kedua memuliakan tamu. Ibu di rumah kalau ada tamu bagaimana perlakuannya? Itu tanda iman ibu. Makanya saya suka bilang begini ke jamaah ya. Kalau Anda mau ngetes iman teman Anda, datang ke rumahnya. Lihat apa yang dia suguhin. Kalau dia suguhi hanya air putih, bismillah, berarti imannya selevel air putih. Tapi kalau dia suguhi dengan kue-kue seperti ini, nah ini kue apa nggak tahu namanya, ini ada kue bolu, kue ini apa yang hijau ini? Ya. Pokoknya dihidangkan banyak, memang berarti imannya bagus, Bu. Jadi ngelihat iman orang dari suguhan makanan buat tamunya, walaupun tidak menjadi garansi karena kita nggak tahu, mungkin karena air putih saja dia nggak ada uang ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang kaya raya, rumahnya gedung bertingkat, dikasihnya air putih aqua, itu berarti imannya selevel aqua. Gitu ya, memuliakan tamu, Bu. Saya di Medan, masya Allah, Bu, ketemu dengan teman-teman dimuliakan, Bu, dibawa makan terus, dikasih makan terus, dimuliakan saya. Setiap saya ke kota-kota dimuliakan, disuruh makan dulu. Akhirnya pulang ke rumah, pulang ke Jakarta, langsung melebar saya. Suka komentar sih saya ini kalau dari roadshow dia pasti menambah berapa kilo ya, nggak apa-apa lah, nikmati saja ya. Memuliakan tamu. Nomor 3, ciri orang beriman ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Ciri iman yang ketiga adalah menyambung silaturahim, Bu. Kata Rasul demikian. Ibu kalau ngaku orang beriman, jangan putus silaturahim walaupun ada perbedaan di antara kita. Hari ini kalau nggak salah di Medan sedang ada pil walkot, betul? Betul ya, Bu ya? Tanggal berapa? 9 ya? 9 Desember. Walaupun berbeda pilihan, jangan gontok-gontokan, jangan saling menyerang, jangan saling menyakiti. Sudah cukup kemarin zaman pilpres 1 sama 2, ada cebong, ada kampret, aduh pusing. Ya, cukuplah. Nggak boleh gara-gara pilihan seperti itu kita mencaci maki saudara, sampai memutuskan silaturahim, Bu. Ada loh, Bu, gara-gara pilpres yang tahun lalu itu, Bu, sampai ada yang putus silaturahim, nggak mau tegur-teguran, media sosialnya diblokir, WA-nya diblokir gara-gara beda pilihan. Padahal yang berkompetisi akhirnya sudah pada akur itu kan, ya, pada akur. Yang di bawah belum akur, Bu, belum akur, Bu.
Dua pendukungnya belum akur, padahal yang didukung semua sudah satu kabinet. Janganlah, tak perlu kayak begitu ya. Yang putus-putus gara-gara politik sambung lagi ya. Ya mau milih satu silakan, mau milih dua silakan. Kalau saya nggak mau kampanye di masjid, cuma saya sampaikan begini. Saya beberapa kali rasul di Medan ini saya sampaikan. Kriteria pemimpin dalam Islam itu gampang, Bu. Satu, harus satu din, menjaga agamanya, mampu menjaga agamanya. Pemimpin yang mampu menjaga agamanya, yang cinta masjid, yang cinta ulama, yang cinta syariah, itu aja. Tapi nggak dadakan. Memang dia orang soleh, Bu. Karena sekarang banyak orang mendadak soleh. Solehnya dadakan kayak tahu bulat, Bu. Digoreng dadakan. Tahu bulat begitu. Kalau di Jakarta tahu bulat itu namanya. Yang mendadak tahu bulat namanya. Mau pemilihan mendadak cinta masjid. Mau pemilihan mendadak dekat ulama. Mau pemilihan mendadak suka ikut tablik akbar. Misalkan, saya nggak tahu ada apa enggak di sini. Jangan yang kayak begitu. Cari pemimpin yang memang soleh beneran. Sebelum pemilihan dia sudah soleh, sebelum pemilihan dia sudah cinta masjid, sebelum pemilihan dia sudah cinta sama ulama. Pilih yang kayak begitu ya. Apapun pilihannya, tetap jaga silaturahim. Yang keempat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah SAW. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya berkata-kata yang baik saja atau diam. Ibu-ibu, nah ibu-ibu nih yang domainnya paling sering ngomong ya Bu ya. Kata para psikolog tuh Bu, perempuan sama laki apa bedanya? Kalau laki-laki ngomong hanya 6.000 sampai 7.000 kata tiap hari. Perempuan berapa? 12 sampai 15.000. Bahkan kalau yang cerewet 20.000 kata. Ya, 20.000 kata satu hari. Perempuan mulai sekarang ibu-ibu ngomong yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik saja, mendingan diam. Itulah beberapa parameter iman yang semua adalah akhlak yang mulia. Karena hari ini Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia tidak kekurangan orang-orang hebat, Indonesia hanya kekurangan orang-orang yang jujur dan berakhlakul karimah. Makanya revolusi akhlak ini mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, dari institusi terkecil. Ibu berubah, suami berubah, anak-anak berubah, dan insya Allah satu kota Medan ini akan berubah pelan-pelan, dan satu Indonesia ini akan pelan-pelan berubah menjadi akhlakul yang karimah. Dengan akhlak, insya Allah akan tercipta sebuah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sudah hampir jam 7. Terima kasih atas perhatiannya.